dengan Bapak Ibu dosen yang hari ini kita akan melaksanakan PKM, pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan Cianjur. Jadi kita cuma 1 hari pulang pergi ya, agar PKM ini berjalan dengan lancar dan juga di perjalanan kita selamat sampai tujuan. Mari kita baca doa, berdoa dimulai. Pengabdian kepada masyarakat. Hari ini kita akan melaksanakan di SMK Negeri 1 Cianjur. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu, Sampurasun. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Nanda, Ibu Yuniati Sutikana yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk hadir di SMK Negeri 1 Klaten. Yang saya hormati Bapak dosen Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, sekaligus kami ucapkan selamat datang di Kabupaten Cianjur. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 1 Klaten. Yang saya hormati rekan-rekan dari Pasca Sarjana Universitas Pamulang dan angkat teteh dari SMK Negeri 1 Klaten yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan ridhonya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rudinatono. Pada kesempatan kali ini saya sebagai pembawa acara yang akan memandu rangkaian acara pada hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, penyampaian materi, dan yang kelima, penutupan. Baik, untuk mengawali acara ini kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Baik, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu akan berdiri semuanya, dimohon berdiri. Indonesia bangsa ibu, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru,
bersatu, hiduplah tanahku. Sebelum berdoa, mari kita sama-sama membaca ayat kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, alhamdulillah kami panjatkan syukur kehadirat-Mu atas segala limpahan berkah dan rahmat pada kami pada hari ini, sehingga pelaksanaan acara kegiatan pengabdian kepada masyarakat program studi Magister Manajemen Universitas Pamulang Tangerang Selatan dapat terselenggara dengan berjalan lancar. Ya Allah, ya Tuhan. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pacet pada yang terhormat Dr. Ibu Dr. Randa dari Fisika MM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Subarto MM, Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Udin Ahidin MM, Sekretaris Program Pascasarjana, Bapak Ibu dosen dari Universitas Pamulang beserta teman-teman mahasiswa, kemudian juga Bapak Ibu guru kewirausahaan mobil khusus dan wakil kepala sekolah bidang Udin, kemudian juga anak-anak sekalian dari SMKN 1 Pacet yang yang ibu cintai, yang ibu banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Walaupun sudah siang, semangatnya tetap semangat pagi ya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas izinnya hari ini saya bisa bersilaturahim, bisa bertatap wajah dengan dari pihak perguruan tinggi dari Universitas Pamulang, yang mudah-mudahan hadirnya Bapak semua, Bapak dan Ibu membawa banyak hal yang bisa kita pelajari, tentunya saling sharing, saling kolaborasi sehingga SMK Negeri 1 Pacet kedepannya akan lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita juga diberikan kekuatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga langkah kaki kita menuju tempat ini dicatat sebagai ladang aman. Amin. Sholawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan alam baginda Rasul Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kita sebagai penganutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang diberikan syafaat. Bapak Ibu para dosen Pascasarjana ya, tentunya saya sebenarnya agak kaget. Kagetnya itu kemarin dikira hanya kunjungan waktu awal ya, waktu saya lihat foto-foto di coffee shop kami itu, ternyata Bapak Ibu hadir di sini begitu luar biasa. Kalau bahasa saudara mah rempok Bapak. Ya, alhamdulillah, pertama kepercayaan dari Universitas Pamulang yang menganggap bahwa SMK Pacet itu sekolah unggulan. Jadi sebenarnya kalau dikatakan sekolah unggulan, kami benar Pak. Kalau unggulan itu mungkin di bidang tertentu ya Pak ya. Jadi tidak semua yang kita punya unggul, tetapi minimal kita juga ada kontribusi kenapa sekolah ini menjadi unggul saja mungkin. Tetapi capaian-capaian yang ada di SMK Negeri 1 Pacet ini tentunya tidak lepas dari semakin banyaknya komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Jadi kalau saya cerita SMK Pacet ini, kita kolaborasi dengan ratusan perusahaan. Kita itu punya 250 mitra industri yang bekerja sama, yaitu yang ada di SMK Negeri 1 Pacet. Dan ditambah lagi dari perguruan tinggi, luar biasa. Saya juga ini diberi kepercayaan bisa
berkolaborasi dengan Universitas Pamulang. Mudah-mudahan harapan dari Universitas Pamulang hadir di tempat ini, satu, mungkin bisa mewarnai SMK kami ya Pak ya. Kemudian juga bisa kami belajar kepada Universitas Pamulang apa saja yang nanti bisa diterapkan, diimplementasikan di sekolah kami. Kami juga harus terus memberikan beberapa inovasi-inovasi dan kreativitas tentunya tidak bisa kami lakukan kalau tidak dengan kerjasama. Jadi kita buka seluas-luasnya kerjasama dengan berbagai pihak. Jadi dari kemarin saya keliling terus adalah pembelajaran berbasis industri. Jadi semua kegiatannya, SOP-nya sudah sesuai dengan industri, sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Pertama, kita punya 6 kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Pacet. Yang pertama, kita punya jurusan perhotelan. Yang kedua, kita punya jurusan jasa boga, kulineri. Yang ketiga, kita punya jurusan APHP atau agroindustri. Kemudian juga kita punya ATPH, yaitu pengolahan pertanian. Kemudian juga kita punya jurusan TKJ. Dan satu lagi kita punya jurusan ULP, usaha perlayanan wisata ya. Jadi itu untuk yang ULP. Nah, ini Pak, dari 6 kompetensi keahlian ini, alhamdulillah di tahun 2023 kemarin semuanya sudah TEFA, sudah mampu melaksanakan teaching factory. Sebelumnya kita baru 3 kompetensi keahlian dari 6, itu baru 3 yang mampu menghasilkan TEFA. Jadi dari TEFA itu kan ada produk hasil dari pembelajaran, model pembelajaran TEFA itu ada hasilnya. Nah sekarang sudah ke-6-6-nya menghasilkan. Walaupun sejatinya bahwa kalau yang namanya TEFA itu ketika kita berproduksi bukan profit yang kita tuju, tetapi lebih ke benefit. Jadi kalau nanti misalnya siswa menghasilkan sebuah produk dan produknya punya nilai jual atau layak jual dan menghasilkan, mungkin itu lebih ke bonus Pak. Karena itu bukan target utama. Target utama kita adalah bagaimana siswa menjadi kompeten sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing. Itu target utamanya. Begitupun di dalam BLUD yang BLUD-nya masih ranking 2 di Jawa Barat. Kemudian teaching factory-nya juga juara 1 juga Pak. Ya, jadi mudah-mudahan semakin kita menjalin kolaborasi, semakin juga menaikkan bukan tujuannya sebenarnya kalau masalah award atau penghargaan, tetapi lebih kepada bagaimana kita menghasilkan siswa yang kompeten. Itu tujuan kami, dan tentunya sesuai dengan visi dan misi kami itu adalah bahwa menghasilkan siswa yang kompeten dengan akhlak mulia sesuai dengan bidang dari teknologi, pertanian, dan pariwisata. Jadi kita itu punya 3 bidang yang berkolaborasi menghasilkan siswa-siswa yang kompeten. Itu harapan kami ke depannya. Mungkin kalau bercerita terlalu ini tidak cukup waktu ya Pak ya. Karena saya juga sedang ditunggu, ini kebetulan ada investor datang lagi, ini sedang ditunggu di bawah. Jadi saya mohon izin tidak bisa penuh ya Pak ya. Nanti ada teman-teman yang karena kalau tidak saya tangkap takut keburu kabur Pak investornya. Jadi saya cepat-cepat menarik. Tapi dengan tidak mengurangi makna, tidak mengurangi rasa hormat saya yang setinggi-tingginya kepada Bapak, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Kemudian juga mohon maaf Pak penyambutannya, karena terus terang walaupun kami sudah BLUD, insya Allah ini anak-anak masuk ke SMK Pacet ini gratis Pak. Jadi awal ini kalau masuk dan harus bayar, kemudian bulanan apalagi bulanan tidak ada, kecuali ada hal-hal yang kita harus mendatangkan pihak luar, itu kita juga biasanya ada sumbangan yang sifatnya tidak mengikat. Nah itu seperti itu yang kami lakukan. Jadi kita bukan sekolah pusat unggulan, tetapi insya Allah syarat pusat unggulan bisa saya laksanakan sepenuhnya. Jadi syarat-syarat pusat unggulan itu kita bisa melakukannya. Walaupun
kalau saya menyebutkan tidak bantuan berarti nanti tidak berharap untuk diberi bantuan. Tetapi karena BLUD ini masih diperbolehkan, diperkenankan menerima CSR, bantuan dan lain sebagainya, ya mudah-mudahan kedepannya kita mendapat giliran bantuan gitu aja Pak. Itu doanya seperti itu ya. Artinya kita juga bisa menaikkan atau meningkatkan lagi omset yang kita raih dan siswanya betul-betul kompeten. Dan nanti kita juga Pak, ini dari SMK ini tidak menutup kemungkinan kalau mereka berminat melanjutkan ke perguruan tinggi itu diperbolehkan, sangat diperbolehkan. Jadi kita itu sekitar 10% lah yang melanjutkan ke perguruan tinggi, 85 ya persen itu yang terserap di dunia kerja, sisanya yang wirausaha. Nah, sisanya ya, yang wirausaha. Jadi itu yang sudah terlaksana di SMK. Itu saja barangkali, lebih kurangnya sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BLUD-nya masih ranking 2 di Jawa Barat. Kemudian teaching factory-nya juga juara 1 juga Pak. Ya, jadi mudah-mudahan semakin kita menjalin kolaborasi, semakin juga menaikkan bukan tujuannya sebenarnya kalau masalah award atau penghargaan, tetapi lebih kepada bagaimana kita menghasilkan siswa yang kompeten. Itu tujuan kami, dan tentunya sesuai dengan visi dan misi kami itu adalah bahwa menghasilkan siswa yang kompeten dengan akhlak mulia sesuai dengan bidang dari teknologi, pertanian, dan pariwisata. Jadi kita itu punya 3 bidang yang berkolaborasi menghasilkan siswa-siswa yang kompeten. Itu harapan kami ke depannya. Mungkin kalau bercerita terlalu ini tidak cukup waktu ya Pak ya. Karena saya juga sedang ditunggu, ini kebetulan ada investor datang lagi, ini sedang ditunggu di bawah. Jadi saya mohon izin tidak bisa penuh ya Pak ya. Nanti ada teman-teman yang karena kalau tidak saya tangkap takut keburu kabur Pak investornya. Jadi saya cepat-cepat naik, tapi dengan tidak mengurangi makna, tidak mengurangi rasa hormat saya yang setinggi-tingginya kepada Bapak. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Kemudian juga mohon maaf Pak penyambutannya, karena terus terang walaupun kami sudah BLUD, insya Allah ini anak-anak masuk ke SMK Pacet ini gratis Pak. Jadi awal ini kalau masuk ya harus bayar, kemudian bulanan apalagi bulanan tidak ada, kecuali ada hal-hal yang kita harus mendatangkan pihak luar, itu kita juga biasanya ada sumbangan yang sifatnya tidak mengikat. Nah itu seperti itu yang kami lakukan. Jadi kita bukan sekolah pusat unggulan, tetapi insya Allah syarat pusat unggulan bisa saya laksanakan sepenuhnya. Jadi syarat-syarat pusat unggulan itu kita bisa melakukannya. Walaupun kalau saya menyebutkan tidak bantuan berarti nanti tidak berharap untuk diberi bantuan. Tetapi karena BLUD ini masih diperbolehkan, diperkenankan menerima CSR, bantuan dan lain sebagainya, ya mudah-mudahan kedepannya kita mendapat giliran bantuan gitu aja Pak. Itu doanya seperti itu ya. Artinya kita juga bisa menaikkan atau meningkatkan lagi omset yang kita raih dan siswanya betul-betul kompeten. Dan nanti kita juga Pak, ini dari SMK ini tidak menutup kemungkinan kalau mereka berminat melanjutkan ke perguruan tinggi itu diperbolehkan, sangat diperbolehkan. Jadi kita itu sekitar 10% lah yang melanjutkan ke perguruan tinggi, 85 ya persen itu yang terserap di dunia kerja, sisanya yang wirausaha. Nah, sisanya ya, yang wirausaha. Jadi itu yang sudah terlaksana di SMK. Itu saja barangkali, lebih kurangnya sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Bapak Dr. Subarto, kami silakan. Terima kasih. Beri urus lagi untuk SMK Negeri 1 yang memberikan layanan tetap unggul ya, dan memiliki peserta didiknya kompetensi ya,
biasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Cianjur, Ibu Dr. Anda Ida Yuliati Sultika MM, kemudian Bapak Pembina Sekolah Pencetak Wirausaha Pak Arifan Ika Sulistan. Dan juga Pembina Kesiswaan Bapak Fajar Yuliansah SPD, dan Kak Humas Bapak Adoli SP Pak ya, SPNP. Dan tentu rekan-rekan guru SMK Negeri 1 yang tidak kami sebutkan, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semua. Rekan-rekan dosen Magister Manajemen Universitas Pamulang, dan tentu rekan-rekan mahasiswa ya, Magister Manajemen yang hadir pada hari ini, dan yang kami banggakan ini peserta didik pelaku kewirausahaan dari SMK Negeri 1 Aceh Cianjur. Luar biasa untuk rekan-rekan SMK sudah memiliki jiwa entrepreneur. Sebelum saya menyampaikan Bu apa yang menjadi penting dalam pertemuan ini, saya ingin memperkenalkan dulu Bu rekan-rekan ini, dosen-dosen di Pasca Sarjana. Nah, di samping diri saya ini Pak Dr. Udin Ahidin, STMM, beliau adalah Sekretaris Pasca Sarjana. Kemudian Pak Dr. Samsoni, beliau Syahroni, beliau dosen di Magister Manajemen. Pak Dr. Jurgeda sama ya, Pak Dr. Swaka, Pak Dr. Sugianto. Siapa lagi? Oh, ini yang selalu memvideokan Ibu, selalu melaporkan. Bumi, Pak Dr. Yayan dan juga Ibu Erwita Kurniawati. Kami bawa rombongan cukup banyak Ibu dosen ini, karena ini memang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai dosen untuk melaksanakan tridharma, pengajaran, penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Dan kami sudah membawa kurang lebih ada 27 mahasiswa di program Magister Manajemen. Tentu yang pertama kami bersyukur bisa sampai ke SMK Negeri 1 Pacet ini. Tadi kami nggak membayangkan kalau sekolah ini dengan begitu besar ya, dan luas 5 hektar. Unpam di Pamulang kalah luasnya Pak. Unpam hanya 4,5 hektar. Yang ada di kampus pertama. Kampus kedua cuma 2,5 hektar. Kampus ketiga kurang lebih 4 hektaran. Cuma yang di Serang Bu, kami punya kampus di Serang itu 50 hektar. Dengan keseluruhan luas tanah yang ada di kota Serang itu sekitar 400 hektar. Paham ya. Tentu kehadiran kami di sini kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menerima kami ya, dengan terbuka, dengan ramah ya, dan sungguh luar biasa Bu ya.
dan rekan-rekan guru juga begitu humble. Saya ini lulusan guru ini, saya dari IKIP Negeri Jakarta, sekarang UNJ, jadi udah 26 tahun sebagai guru. Dari mata pelajaran yang disenangi oleh peserta didik, yaitu kimia. Saya guru kimia, ya. Jadi kalau mereaksikan tanya ke saya. Jadi kembali ke sekolah itu seperti ke rumah sendiri Bu saya itu, ya, ke rumah sendiri. Ya alhamdulillah pada saat 2008 saya bergabung dengan Unpam, ya, dengan Unpam. Untuk berubah status saya jadi guru menjadi dosen. Jadi semua sertifikasi guru itu sudah saya tinggalkan. Jadi sekarang sertifikat dosen. Karena ingin meraih guru besar ya, ingin meraih guru besar seperti Prof. Umi ya. Tentu sambutan yang hangat ini kami memberikan apresiasi kepada ibu dan juga rekan-rekan guru, staf, peserta didik semua. Cianjur itu kota yang indah, ya, sejuk, nyaman, ya, aman, ya, tentram, damai dan sebagainya. Walaupun Cianjur itu merupakan sebuah kabupaten terbesar kedua se-Indonesia setelah Sukabumi. Cianjur itu bahasa apa? Bahasa Sunda ya. Ci itu air Bu ya. Halus ya, anjur. Cianjur, Ci itu air. Anjur itu anjur. Tugas dan tanggung jawab kita di perguruan tinggi. Salah satunya adalah tadi ya, pengabdian kepada masyarakat. Dari upaya implementasi ya, diskusi dan juga kajian-kajian ya, yang memang kami lakukan di dalam penelitian dan juga pengajaran. Dan alhamdulillah ini di program pascacaranya pada bulan ini aja yang ketiga Bu. Bulan ini, bulan Januari ini, ini udah masuk Februari ya sekarang. Anggaplah di Januari yang ketiga. Bahkan besok kami juga akan melakukan pengabdian kepada masyarakat ke Malaysia. Nah ini menjadi tugas pokok kita. Bagaimana capaian-capaian dari sebagai seorang dosen yang nanti bersinergi dengan mahasiswanya untuk bisa menghasilkan ya, pemenuhan kebutuhan peningkatan kualitas keprofesionalan kita. Terjangkau oleh hampir masyarakat saja. Mahasiswa kami, masyarakat masih membantu hanya dibebani biaya 200.000 per bulan. Tidak ada uang gedung, tapi gedungnya sudah bereskalator, lift ya sampai lantai 10 ya. Jadi udah nggak kalah. Itu yang di Pamulang 200.000, tapi yang di Kota Serang dengan luas 50 hektar itu jauh lebih murah, hanya 150.000 ya, 150.000. Karena memang isi kami tadi memberikan kesempatan kepada masyarakat yang termarginal, yang susah mendapatkan perguruan tinggi yang berbiaya mahal dengan UKT di atas 3 juta, 4 juta dan lain sebagainya. Apalagi masuk perguruan tinggi swasta yang mungkin sudah memiliki nama besar seperti BINUS, UPH dan lain sebagainya, Trisakti, itu udah puluhan juta. Di Unpam satu semester itu hanya 1.200.000 tanpa dipungut biaya yang lain-lain. Seperti itu ya. Kita bersyukur masyarakat begitu antusias karena mahasiswa kami ibu kepala itu hampir dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia, dari Papua, Aceh, Nias, ya, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Jadi begitu beragam mahasiswa kita. Nah inilah yang kami mencoba bagaimana ya Unpam berbagi untuk masyarakat banyak ya, agar masyarakat melalui pendidikan tinggi bisa berubah pola pikirnya, pola hidupnya
Jadi kalau tadi ibu kepala sekolah hampir rata-rata lulusan SMK tidak terserap di perguruan tinggi, ya, Unpad bisa memfasilitasi untuk bisa mengajarkan ke perguruan tinggi. Ada fakultas ekonomi bisnis, fakultas teknik, MIPA, komputer, hukum, ya, FKIP ada, ya, dan sastra. Nah, itu kami coba bagaimana ya, berupaya untuk bisa memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu yang kami banggakan tentu kepada Bapak Ibu guru, ya, pimpinan kewirausahaan, ya, kehadiran kami diharapkan juga ini bisa memberikan ya, upaya peningkatan kreativitas, inovasi, terutama berkaitan dengan bagaimana memberikan model-model pemasaran. Karena memang saya lihat temanya itu manajemen pemasaran ini, ya, manajemen pemasaran. Nanti Ibu Kepala Sekolah izinkan anak-anak kami ingin mempresentasikan, ingin berbagi, ingin sharing ya, secara berkelompok ya, terhadap kebutuhan memberikan materi-materi substansi yang dianggap ini penting untuk dipahami dan dimengerti oleh pelaku wirausaha. Bagaimana dalam menciptakan mahasiswanya itu untuk mandiri. Salah satunya adalah bagaimana mereka bisa menjadi entrepreneurship yang baik. Karena sekolah kami didirikan oleh orang yang memiliki entrepreneur, yaitu Bapak almarhum Dr. Haji Darsono. Ya, dia memiliki upaya bagaimana ingin mandiri jadi dalam pemenuhan kebutuhan kehidupannya atau berdirilah rumah. Ya, alhamdulillah sampai sekarang ini kami masih dipercaya oleh masyarakat seluruh Indonesia. Bahkan kami juga punya prestasi-prestasi yang begitu bagus, yang begitu baik, ya. Walaupun dengan jumlah mahasiswa 87.000 dan juga dosen 2.232, prestasi kami itu secara nasional itu urutan ke-6 dari perguruan tinggi swasta, ya, untuk pemenuhan kebutuhan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, sama kita ada punya visi yang sama. Karena visi kami di web cintai, ya, visi Anda sebagai yang ingin menjadi entrepreneur dan tetap semangat, ya, terbuka. Kalau memang nggak mengerti tanya pada yang lebih mengerti, dengan harapan itu menambah wawasan dan keilmuan. Demikian mudah-mudahannya semangat mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan satu budget yang ada. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan yang terakhir adalah dari Bapak Sonawi sebagai ketua pelaksana kegiatan. Kepada Bapak Sonawi kami silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kami ucapkan atas sambutannya, ya, telah menerima kami kepada Dr. Anda Ibu Yuniati Sortika MM, Kepala Sekolah. Ya, terima kasih Bu dan beserta seluruh jajaran dari sekolah dan juga adik-adik sekalian dari siswa dan siswi maupun dari UMKM di SMK Negeri 1. Pada dasarnya kami alhamdulillah didukung juga dari dosen-dosen dan juga seluruh sivitas akademika untuk terus mengabdikan diri kepada masyarakat. Ya, juga kami juga mewakili teman-teman sekalian. Saya mewakili teman-teman sekalian. Terima kasih telah menyambut kami dengan luar biasa. Tempatnya nyaman, lingkungan sekolahnya bersih, dan ini menjadi kesan yang baik buat kita semua. Tepuk tangan dulu buat saya juga mewakili teman-teman, ya, kita bersilaturahmi ke sini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga persiapan-persiapan yang mungkin agak mendadak dan lain sebagainya. Kami ucapkan mohon maaf karena itu salah satu kekurangan kami. Ya, harapannya dari pertemuan ini kita masih terus lanjut bersilaturahmi.
Ya, oke ya. Pemberian plakat dari Universitas Pamulang kepada SMK Negeri 1 Pacet secara simbolis. Untuk itu kami persilakan. Universitas Pamulang. Nah, perlu diingatkan, mohon nanti perhatikan dan dicatat, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semuanya, karena di akhir acara akan ada banyak request dari pertanyaan maupun dari pertanyaan-pertanyaan dari kami. Maka dari itu kita masuk ke acara inti, yaitu pemberian materi dari pasca sarjana Universitas Pamulang pada Ibu Tara. Kami persilakan. Di digital marketing. Ini nanti yang saya mau sedikit bahas mengenai digital marketing. Dan kebetulan kalau teman-teman atau adik-adik mau tahu salah satu tim digital marketing di Tersuit Bayangkla, orangnya ada di sini. Namanya Riva. Kebetulan beliau adalah salah satu tim marketingnya, digital marketingnya di Tersuit Bayangkla. Ya. Jadi kalau misalnya cara engagement sama customer atau menjalin hubungan dengan customer, mungkin nanti bisa di-sharing sama Riva caranya seperti apa. Nah, itu sedikit mengenai tidak sombong, rendah hati, santun, takwa dan mandiri, merah putih jadi saksi Pancasila jati diri. Seperti mais berikut kita. Oke, silakan hadiahnya Kak, dibantukan jangan ngantuk ya teman-teman. Terima kasih, silakan. Baru denger loh saya, ya. Jadi saya mau dengerin dulu. Kita mau sharing, namanya SDM, Sumber Daya Manusia. Udah di mana nih? 5.0, artinya sudah 5 peningkatan teman-teman. Ya. SDM kita sudah di arah 5 peningkatan. Kalau kita dari kelas 1 sampai kelas 5 butuh waktu berapa tahun? 5 tahun. Nah, ternyata di SDM kita ini ada 5 peningkatan. Periodenya kapan? Bener nggak? Kapan sih periodenya? Oke, saya next aja. Saya nggak mau lama-lama ya. Oke, nih periodenya. Di tingkatan 1 di industri poin 1.0, yaitu ditemukannya teknologi mesin uap yang mendorong proses mekanisme dalam proses industri. Dulu masih seperti ini, tahun 1784, eranya siapa nih 1784? Bapak kita? Belum ya? Kakek kita? Uyuh kita? Uyuh berarti kan eyang kita yang dulu ada di industri 1.0. Masuk lagi, biar cepat, ada di 1870, naik nih, diterapkannya konsep produksi massal melalui produksi. Ya, penggunaan mesin, mulai ada penggunaan mesin, mulai ada listrik, mulai ada mesin uap. 1, 2, 3. Ini. Perkenalkan, nama saya Putri Sapitri dari 12 TKJ 1. Saya ingin menanyakan bagaimana cara memanfaatkan semanfaatnya digital marketing untuk saat ini. Tahun kedua, karena memanfaatkan digital